Sebelum video ini dimulai, pastikan kamu sudah mengklik tombol like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Hamdan wa syukran lillah. Puji dan syukur kembali tiada hentinya kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin biidznillah wa qadarullah. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, sampai malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, umur panjang, berkumpul di rumah keluarga kita, sanak famili kita, dalam rangka kegiatan acara kita, yaitunya kajian yasinan. Mudah-mudahan huruf demi huruf, kata demi kata, kalimat demi kalimat, bahkan satu surat yang kita baca, semoga Allah memberikan pahala dan fadilahnya kepada kita bersama hendaknya. Dan juga kita bermohon kepada Allah semoga pahala juga dilimpahkan kepada keluarga kita yang telah mendahului kita, baik orang tua kita, ayah dan ibu kita, sanak famili kita, dan keluarga-keluarga kita yang tidak bisa kita persebutkan satu persatu yang telah mendahului kita hendaknya. Kemudian selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak pembina yang sama kita muliakan, Pak Ketua, Bapak Ibu pengurus Majelis Yasinan Mutiara Hati, dan juga Bapak-bapak, Ibu-ibu jemaah majelis, lebih khusus kepada keluarga yang sekarang kita berada di sini membacakan ayat-ayat Allah. Mudah-mudahan keberkahan diberikan oleh Allah kepada keluarga yang berada di sini hendaknya. Umur beliau panjang, sehat suami istri, anak-anak sehat, rezeki murah, kemudian penyakit dijauhkan hendaknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, mohon maaf karena datang terlambat. Karena tadi dari Masjid Raya Banuaran, jadi ambo lupa tadi. Sewaktu janji sama Pak Ketua, lupa bahasa ada wirid. Yang jadwal wirid ambo memang Jumat yang kemarin. Kan Jumat kemarin kita ada kajian ke Solo, dakwah, safari dakwah. Jadi ceng dengan teman yang kemarin. Jadi Ustadz Haji Munandar yang kemarin, kita hari ini. Jadi mohon maaf Bapak-bapak, Pak Haji, mohon maaf Pak Haji, manunggulah orang tua sagalong hadinya gitu kan. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah kita diizinkan Allah, ditakdirkan Allah ketemu. Kalian dapat ada Bu? Oh pasang aja kemari kan? Nah, oh sama sampai ya? Berarti tidak talambe yang bodoh. Ibu yang duluan tiba. Jawab Bapak. Alhamdulillah. Itu bakwan lah buni-buni nampak di dapur. Awak telingo memang agak jarang, agak nyari yang seru. Baik, kajian kita tidak lama. Yang menjelang lah, sampai sudah saya. Kata Rasul, nanti di akhirat, di hari kiamat, kita ada dihadapkan dengan beberapa persoalan dan permasalahan. La yadullu maqadama abdi yaumal qiyamah. Ndak bergeser, ndak beranjak kaki seseorang hamba nanti di hari kiamat hatta yus'alu, sebelum dia menyelesaikan 4 persoalan semasa hidup. Masalah saya sampai kau pulang lah. Lu lah makan lu gitu kan. Kue bola rumah kau gitu kan.
4 persoalan. Dan persoalan itu ternyata di dunia ini yang kita rintis. Yang pertama sekali adalah ditanya, diselesaikan masalah an umrihi, tentang umur yang dititipkan oleh Allah kepada kita. Masing-masing yang awak umur beda kok. Kalau ambo bara ya. Dah lupa lah kok. Awak dia nak 2 tahun terus tentu umur lah dah gitu. Dak diajan dia mak dulu 2 tahun dah gitu kan. Ya 40 lebih lah gitu kan. 45, 40 berapa tuh. Ya kelahiran 74 berapa? 47 ya? 50 harus kurang sengenek. Selama 47 tahun itu kama di pegunungan. Itu nanti akan ditanya tuh. Makanya hati-hati. Oh, awak ketik baru. Walaupun kecil, kalau kecil tuh setelah balik berakal. Karena hukum Tuhan itu, hukum Allah itu jalan setelah balik berakal sehat. Balik berakal, akal sehat. Nyolaih balik berakal tapi akan tidak sehat enggak ya doh. Gitu. Jadi orang-orang yang kurang akal tuh berarti kan tuh lepas dari permasalahan itu, orang gilo. Kalau ingin lapis dari persoalan Tuhan ya gilo lah gitu kan. Gitu. Itu lain cerita tuh. Kalau bagilo-giloan karena dari bahasanya lah dua tuh bagilo-giloan gitu kan. Jadi semasa umur kita diberikan kesempatan hidup oleh Allah, sepanjang itu akan disoal, akan ditanya. Kama di pegunungan 60 tahun, 70 tahun, semasa hidup tuh kama saja di pegunungan. Berbuat kebaikan atau tidak? Atau banyak mubazir umuh kok? Mubazir, hanya ada je umuh yang mubazir tuh. Umuh aku, bapak ibu, bu. Terang bu? Kok lalu Umuh aku sama aja batu es. Atau es batu? Es batu atau es? Oh sama ya, yang dia kakak tuh. Es batu tuh yang keluar dari freezer itu kan karih tuh. Karih bu ya? Keras gitu kan. Dipakai tidak dipakai, nya pasti habis. Hati-hati itu. Maka ayo hancur dia. Maka pakailah, manfaatkan. Jangan sampai tidak dipakai, rugi siapa? Pada letak saya. Ya, aku tuh masih mendingan tuh BTS gitu kan. Nah, jadi oleh sebab itu supaya hidup awak kau ndak mubazir, akan dipertanggungjawabkan, akan disoal, maka manfaatkanlah kepada yang lebih baik. Ini salah satunya. Majelis ilmu, majelis yasinan. Masya Allah. Kita berharap bapak-bapak, ibu-ibu, seluruhnya, Pak pembina kita, Pak Ketua, seluruhnya kita istiqomah lah. Ini majelis ilmu. Jadi banyak kita yang manfaat kita silaturahmi, jalang manjalang, kemudian baca ayat Al-Quran, Yasin gitu kan. Itu Masya Allah luar biasa itu. Jadi bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang belum ikut baca Yasin. Yang Allah ikut lambe-lambe, kain kancangan leh. Gitu. Nanti akan terbiasa itu. Itu di majelis taklim Yasinan yang di Gawang, Masjid Gawang. Itu ibu-ibu tuh, ibu-ibu lau uzur-uzur lah gae-gae, ndak manca lihat sorenya doh. Kenapa? Iyalah lama majelis Yasin itu. Udah hafal loh. Ialah di luar kepala. Awak lagi di luar kepala aja gini kok itu kan. Tapi memang di luar kepala itu kan. Tak dalam kepala. Gitu. Masya Allah dahsyat beliau. Apalagi kalau ada takziah itu, itu ibu tu ndak bara orang yang membawa Yasin dah. Lain dibawa tapi enggak dilihatnya salah yang udah lengket. Artinya apa? Kebiasaan. Lata biasa. Nanti Yasin itu nanti kita terbiasa itu. Karena rutin kita baca. Bagus itu. Masya Allah luar biasa. Kemudian termasuk majelis ilmu. Ini kan ceramah kayak gitu kan ilmu itu. Atau dari ustadz-ustadz guru-guru kita yang lainnya. Itu ilmu. Jadi ada amal, ada ilmu. Udah banyak itu. Amal, ilmu. Luar biasa itu. Jadi oleh sebab itu manfaatkan umur yang diberikan oleh Allah kepada kita. Agar umur itu bermanfaat, mari sama-sama kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Ini salah satunya. Atau kegiatan yang lain.
ke masjid, ke musola, dan ke tempat-tempat majelis ibadah-ibadah lainnya. Ada yang bertanya, Bu? Boleh. Ada masuk yang kedua. Yang kedua, jadi yang pertama adalah yang akan ditanya, yang akan disidang itu tentang umur semasa hidup di dunia ini. Umurmu, kamu saja akan ditanya itu. Yang kedua, yaitunya an ilmihi, tentang ilmu yang dititipkan kepada kita. Ilmu, yang pandai awak. Ibu-ibu, pandai membuat bakwan, ajan ke kawan. Pandai membuat kue baking, tunjuan kawan. Walaupun yang tak minta tunjuk. Pandai membuat kue, kue lah. Ibu-ibu tu kan, buat kue tu kan enak-enak tu. Pandai membuat masakan. Awak dah pandai menjajah tu dong, dah tulis. Tulis, ndak pandai menulis jo komputer tu, tulisan tangan saja. Kirim ke WA. WA kawan. WA ya. Ke WA. Kirim ke Facebook, kirim ke Instagram, ke Twitter. Segala macamnya, share gitu kan. Dibaca deh orang, ada resep bagus nih. Cobain dulu. Wih, enak ya, lama ya. Masya Allah gitu kan. Itu bahagian dari ilmu yang bermanfaat. Nah itu salah satu. Iza mata ibnu Adam min qata amaluhu illa min salasin. Meninggal anak cucu Adam, kita-kita ini putui sadonyo kecuali 3, salah satunya adalah al-ilmu yantafa'u bih. Ilmu bermanfaat. Nah itu tuh. Jadi ilmu manfaat itu bukan hanya untuk awak, untuk orang lain. Masya Allah, itu kan luar biasa itu. Bapak-bapak, ayam pandai, ayam bisa awak, ajan kana awak, azan ke cucu awak, ajan ke istri awak. Kalau 2 istri, ajan ke istri-istri awak. Mana tahu kan? Mana tahu. Atau ada yang ke... Iya, lanjutin salah itu kan. Nggak ada. Nggak ada, Bu. Enggak alu indah paknya mah. Oh gitu ya. Ya. Kali ada baik Pak. Masya Allah. Itu enggak satu sama tu dah. Baik, jadi ajarkan ilmu yang dititipkan oleh Allah. Jangan beda-bedahan. Oh ilmu saja. Matematika awak pandai, ajan. Ilmu apa yang bisa? Kalau lah sulit kan matematika bu itu. Oh bahasa Inggris ajan. Ilmu IPA ajan, ilmu baretong pandai, ajan itu. 1, 2, 3. Jadi guru-guru, bapak ibu dosen itu luar biasa itu. Luar biasa itu. Itu ilmu yang bermanfaat bagi diri dan juga bagi orang lain. Lah, labara Bu? 2. Lah sudah lontong tuh. Manjalong lontong tibo kah? Gitu. Yang ketiga, yang akan disidang, yang akan ditanya nanti di akhirat, di hari kiamat, sebelum kaki manusia itu seorang hamba itu bergeser, yaitunya kata Rasul, yang ketiga, wa'an malihi, tentang harato yang dititipkan kepada kita, tentang harta yang kita diberikan kekuasaan oleh Allah memilikinya. Sebenarnya kalau dalam ilmu tasawuf, ilmu tauhid, kita ini tidak ada hak milik. Kita yang ada hanya hak pakai. Milik sianu, itu hakikatnya bukan sebenarnya itu. Tapi itu syariat saja itu. Jadi harta yang dititipkan, saja yang ada di rumah itu, manfaatkan kepada yang lebih baik. Punya kendaraan kita, punya mobil, punya motor, punya sepeda, manfaatkan lo elok untuk fisabilillah pada jalan yang Allah ridho. Ada ibu-ibu punya talakuang 5 contohkan, pakai cie waktu, zuhur cie, asar cie, maghrib cie, subuh cie, isya cie, cie waktu cie talakuang, cie waktu cie talakuang. Jalan lo saja dalam almari itu. Nyotanya nanti itu. Ambo saja di Bali tidak pernah dipakai do. Tu kini ibu tu lah meninggal cek. Hati-hati tu. Ndak, kau ndak 4 takuin do bu tu Nama nyampein saja nya itu kan. Ambo sekali setahun keluar Idul Fitri saya nya kan. Contoh. Pakai secapek-capek. Besok pagi pakai dah subuh.
Sampai bakutu du be bunina ba ada. Wali na baru ko. Papa kan ada ko. Itu. Jadi saja yang dititipkan Allah manfaatkan. Ado kain saruang pakai. Ale do baju pakai manfaatkan. Jangan talatak saja di rumah. Ada kendaraan bawa pai solat. Tapi jangan bawa dalam masjid. Tinggal di luar tu. Kunci lelok. Gitu. Pakai gembok. Pakai kunci ano. Bagi gembok ke 10 okay. Nya orang maliang ko pencilok kerja ko. Gitu. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu, harta yang dititipkan, ingat harta itu dua. Sumbernya min aina iktasabahu, dari ma didape, wa inna anfaqahu, kama di pagunuan. Hati-hati itu. Kalau umur tadi cieknya 70 tahun kama pagunuan. Ilmu ciek kama di pagunuan. Tapi kalau harta dua, tiga ya, dua. Tuh. Dari ma didape kama di pagunuan. Hati-hati itu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang bawa motor sekarang itu jadi saksi nanti di hadapan Allah tuh. Ambo dibawa payasinan tuh ke gunung nena. Ke gunung Anu mau dari aku kah? Iya gunung. Oh iya gunung ya. Apa Selalang? Gunung Nago. Apa Selalang itu kan. Malam-malam kami di situ sampai sasek begitu. Gitu. Jadi saksi itu nanti itu. Ampun tidak pernah dipakai dong, mulai luas rumahnya gitu. Jadi manfaatkan kepada yang lebih baik. Makanya Islam mengajarkan carilah harta itu halalan toyiban. Halal baik, baik halal. Yolah tibun donde kok. Pisang ya. Baik Bapak Ibu. Yang terakhir, ini tidak boleh lama-lama doh, karena parit lapar gitu kan. Yang terakhir adalah yang akan ditanya nanti di akhirat, di hari kiamat. Kata Rasul, yaitunya wa'an jasmihi, jasad yang kita sehat kita sekarang ini, yang dititipkan oleh Allah. Bu, lagi terang hal bu. Dek konsen ibu kon onde kok. Nyon onde kok boleh bu. Jasad awak kuah kama di pagunuan sama soidoi. Badan kue, badan gadang, tapi kepala tu barek sujui. Hati-hati itu. Jangan sampai awak besok bermasalah nanti di akhirat. Maka orang yang terbaik itu memanfaatkan yang diberikan oleh Allah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita bawa anak-anak sekarang itu kan hebat itu. Anak itu nanti jadi saksi itu. Jangan sampai menjadi masalah nanti di akhirat. Ada juga anak bermasalah, ada anak yang tidak dibawa kepada jalan yang baik di atas ridha Allah Subhanahu wa taala. Lah Bu, pas sampai lah sudah. Lama mana mah? Lah sampai tadi yang akan disoal, yang akan ditanya di hari kiamat. Itu hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. 1 tentang apa tadi Bu? Umur. Ingat. Kini awak kok kini matuari tabi atau lah condong? Condong. Oh, adon condong ya. Adon serang tegak ya. Adon tengah-tengah itu kan. Ibu-ibu tapi ya. Tapi salero. Umur awak gini kau ibarat matahari kau lah mulai kau. Siap-siap. Jadi awak sama jua tadi, jua batu es atau es batu. Pakai tidak dipakainya akan habis. Dan kedua tadi tentang ilmu yang dititipkan oleh Allah. Dan ketiga tentang harato. Jangan sampai harato kau menghalangi awak untuk taat kepada Allah. Tidak boleh. Dilarang oleh Allah. Allah yang melarang itu dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Jangan gara-gara harato, jangan gara-gara anak, engkau tak ingat kepada Allah. Hati-hati itu. Banyak gara-gara harato, gara-gara anak, awak ndak jadi pai solat. Awak kapai solat orang azan sedang mencuci oto. Awak kapai solat anak manangi. Sudah tua anak abak manangi. Anak abak bagai kan.
Cucu manangi. Sadualah kadang gara-gara cucu bagai. Ndak boleh. Cucu tua maado. Tinggalnya. Pai solat. Gitu caranya. Masuk awak je mengasuh lah. Dulu inyo, kini awak mengasuh. Kini anaknya awak je ngasuh. Hati-hati itu. Ambo secara pribadi ndak suka itu. Ndak boleh. Mohon maaf sekali lagi. Ada seorang anak menjadikan orang tuanya sebagai pembantu di rumah tangganya sendiri. Ndak boleh itu. Bahaya. Berat itu. Ndak menilai pun. Yang jelas ndak boleh. Nah itu. Kasuh dia awak. Oh bakar ajo pak. Berhenti kerja. Ndak cari pengasuhan lain. Itu caranya. Masa orang tua kita, mohon maaf. Itu kan beliau suko, beliau namua gitu. Ingat. Beko anak awak ketik. Mohon maaf sekali lagi. Nyo pipis beko. Nyo beko. Sian kau meresian. Kurang kayak awak kan? Dulu awak. Beliau meresian. Kini anak awak. Aduh. Itu luar biasa kedurhakaannya itu. Nanti beko lah. Suko ndak sukonyo. Atau beko talambe tagih makan beko. Telepon, mama, papa, alah makannya. Masa di situ. Aneh itu tuh. Main perintah saya. Ndak boleh. Tak boleh. Bila awak akan membahagiakan orang gaya awak leh. Jadi hati-hati. Mari kita bermuhasabah diri. Jangan sampai menjadikan orang tua kita itu. Tapi bahagiakan orang tua kita itu. Bagaimana beliau itu menjadi orang yang dimuliakan. Orang yang sangat dihormati. Itu bahagian dari tidak penghormatan kepada orang tua kita. Jadi, tidak pantas, tidak bagus seorang anak menjadikan orang tua mengasuh cucu di rumah. Kecuali ada yang apa semacamnya, beliau juga gendong-gendong mainin semacamnya. Tidak apa-apa lah. Berikan kebebasan kepada beliau lagi. Kapan lagi? Kemudian yang keempat apa tadi? Tentang jasad yang dititipkan oleh Allah hidup ini. Jangan sampai kehidupan awak sia-siaan untuk berbuat yang tidak bermanfaat demi kemaslahatan kita di akhirat kelak. Mudah-mudahan Allah ridho kepada kita bersama menuju kampung kita yang abadi, yaitunya di akhirat. Ada yang bertanya Pak Ibu? Boleh 1 menit menjelang. Sudah. Olah. Silakan dicicipi Bapak Ibu. Ambo mewakili gitu kan. Indah mana disuruh dek tuan rumah kan disuruh aja. Gitu. Itu mewakili sih lah gitu kan. Baik. Demikian saja, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama dalam mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Ilal liqa, al-afwu minkum, fastabiqul khairat, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina. Astaghfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma kafi Muhammad wa syafa'ati Muhammad wa karamati Muhammad bi rahmatika ya arhamar rahimin.